Pencarian korban banjir bandang masih terus dilakukan di Desa Simangulampe, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Sebanyak 10 orang masih belum ditemukan sampai saat ini, sementara puluhan warga yang terdampak ini masih bertahan tinggal di posko pengungsian di kantor Camat Bakti Raja. Kita update situasi terakhir di sana. Bergabung bersama saya ada produser lapangan CNN Indonesia, ada Agus Supratman di Kabupaten Humbang, Hasundutan. Agus, selamat sore. Agus, bagaimana update-nya? Upaya pencarian dan evakuasi sejauh ini seperti apa yang Anda pantau? Apa saja kendalanya? Ya Puspa, pada pukul 4 sore tadi hujan mengguyur kawasan terdampak banjir bandang dan longsor di desa di Kabupaten Humbang Hasundutan ini. Sehingga kegiatan pencarian bagi 10 korban yang dinyatakan hilang dihentikan sementara. Biasanya memang pencarian dilakukan hingga pukul 6 sore. Namun tim SAR gabungan masih menunggu apakah hujan reda sehingga pencarian dapat dilanjutkan atau pencarian ditunda untuk esok hari. Sejak pagi tim SAR gabungan sudah melakukan pencarian di 3 sektor dengan mengirim tim di bagian perairan pinggir Danau Toba. Dari atas permukaan air dicari korban, kemudian di bawah air juga dilakukan pencarian dengan menggunakan alat aqua ice. Dan di bagian darat dilakukan juga upaya pencarian dengan mengerahkan hari ini 15 unit alat berat dengan membagi titik-titik pada bagian pinggiran sisi jalan kiri yang mengarah ke pinggir Danau Toba serta di bagian kanan jalan yang terus mengarah ke lereng awal longsoran datang di kawasan desa ini. Hingga hari ini baru ditemukan 2 jenazah pada sebelumnya, dan hari ini sendiri sejak pagi belum ditemukan satupun jenazah dari 10 jenazah yang dinyatakan hilang. Demikian Puspa. Baik, lantas sejumlah warga mengungsi di kantor camat setempat. Agus, bagaimana kemudian distribusi bantuan? Apakah ada akses jalan yang juga menghambat distribusi bantuan untuk bisa sampai ke tempat para pengungsi ini? Ya Puspa, dari 200 warga terdampak banjir bandang di Humbang Hasundutan ini, 80 warga menginap di posko yang ada di kantor Camat Bakti Raja. Nah, di posko ini sudah tersedia dapur umum, kemudian juga bantuan sudah terus mengalir hingga hari kelima dari peristiwa bencana terjadi pada Jumat. Kemudian memang warga di pengungsian masih berharap sejumlah kebutuhan, terutama pakaian sekolah anak-anak dan kebutuhan sarana prasarana belajar. Tadi pagi 15 pelajar SMP di SMP Negeri Bakti Raja ini melakukan ujian semester ganjil. Ujian yang biasanya dilakukan sepekan ini dilakukan percepatan menjadi 2 hari, yaitu hari ini dan besok. Tidak hanya mengupayakan agar peserta mengerjakan dengan baik dan nilainya bagus, tapi ujian ini juga diharapkan menjadi upaya untuk membuat para siswa sebagai bentuk trauma healing sehingga mereka mengurangi atau melupakan trauma dari peristiwa banjir bandang yang terjadi di kampung mereka. Sedangkan siswa PAUD tadi Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan kegiatan dengan memberikan buku menggambar kepada para anak yang ada di pengungsian. Ini juga sebagai upaya untuk menghibur anak-anak dan perlahan-lahan melupakan bencana yang terjadi di kampung mereka. Nah, para guru dan kemudian Dinas Pendidikan berharap ada bantuan meja kecil, meja lipat kecil untuk anak-anak bisa menggambar, karena dengan tidak adanya meja kecil itu anak-anak harus melakukan aktivitas di lantai. Ini tentu saja tidak baik bagi kesehatan tulang punggung anak-anak apabila dilakukan dalam waktu yang relatif lama di masa tanggap darurat ini. Demikian Puspa. Baik, berbicara kembali soal sekitar 10 orang yang masih hilang dari pasca banjir bandang ini, Agus, apakah 10 orang ini memang datang atau berada di keluarga yang sama atau berada dalam satu area wilayah yang sama, atau seperti apa, Agus? Ya Puspa, dari 10 korban memang tinggal di sisi kiri dan kanan dari jalan kawasan terdampak.
terutama dari korban meninggal kedua yang ditemukan yaitu Tiamin Boru Sinambela. Di rumah dia tinggal ada 4 orang anggota keluarganya yang dinyatakan hilang dalam peristiwa ini. Dengan ditemukannya Tiamin, maka masih ada lagi 3 anggota keluarga mereka, yaitu anak perempuannya dan 2 anak cucu dari Tiamin, sehingga mereka berharap agar 3 anggota keluarga ini dapat ditemukan setelah Tiamin ditemukan pada lokasi yang tidak jauh dari rumahnya. Namun upaya pencarian dengan membongkar reruntuhan rumah korban hingga hari ini juga belum ditemukan. Begitu juga dengan korban yang lain. Ada juga korban yang ibunya selamat dan pada saat peristiwa itu membawa 2 anaknya namun terlepas. Hingga hari ini juga belum ditemukan korban di lokasi maupun di sekitarnya. Nah, sedangkan korban-korban lain, ada juga korban yang tinggal di kawasan mes atau asrama dari sebuah hotel yang ada di sini, yaitu Hotel Senior Bakara. Di hotel ini ada pekerja yang tinggal di mes pada peristiwa itu sekitar pukul 21.30 malam. Memang ada pekerja yang tinggal dan dilaporkan juga hilang. Jadi upaya pencarian memang terfokus pada 2 tempat karena jenazah pertama yang ditemukan itu justru berada di perairan atau di pinggir Danau Toba sekitar 500 meter dari lokasi kejadian. Sehingga keluarga juga menyebut bahwa upaya pencarian tidak hanya dilakukan di darat namun juga dilakukan di perairan karena dikhawatirkan korban justru sudah terlempar ke daerah tersebut. Demikian, Puspa. Baik. Terkendala hujan, evakuasi atau pencarian juga masih harus ditunda sampai hari ini. Terima kasih banyak Agus, kita tunggu update evakuasi langsung dari Kabupaten Humbang Hasundutan. Terima kasih Agus Supratman.